Halo guys, kembali lagi di channel Fox Movie. Di video kali ini saya akan membahas ringkasan alur cerita dalam film A Good Woman is Hard to Find. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, bagi kalian yang baru mampir di channel ini dan suka dengan konten channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru setiap minggunya. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini dibintangi oleh Sarah Bolger, Edward Hawke, dan Andrew Simpson. Bercerita tentang seorang ibu muda yang baru menjanda yang akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anaknya saat dia mencari kebenaran di balik pembunuhan suaminya. Film ini diawali dengan scene Sarah yang merupakan karakter utama dalam film ini berada di dalam kamar mandi dan tanpa mengenakan busana. Terlihat juga darah yang ada di mukanya. Kemudian Sarah mandi dengan tujuan untuk membersihkan darah tersebut. Sepertinya darah tersebut bukan berasal dari badannya, karena saat membersihkannya Sarah tidak merasa kesakitan. Suatu hari, Sarah dan kedua anaknya berbelanja ke supermarket. Saat hendak membayar barang belanjaannya, Sarah tampak bingung karena kekurangan uang. Lalu ia meminta petugas kasir untuk mengurangi beberapa barang belanjaannya. Scene berpindah pada pria bernama Tito yang sedang memperhatikan gerak-gerik dua orang pria yang ada di seberang jalan. Terlihat secara diam-diam mereka sedang melakukan transaksi dengan seorang pejalan kaki di sana. Di rumah Sarah, tidak terlihat sosok suaminya di sana. Saat Sarah selesai menidurkan kedua anaknya, Sarah yang bosan menonton TV mulai mengelusi bagian intim tubuhnya. Lalu dia pun pindah ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, dia mengeluarkan mainannya. Ya, tahu sendiri mainan apa yang dimaksud. Namun saat hendak menghidupkannya, mainan tersebut tidak berfungsi. Ternyata mainan tersebut kehabisan baterai. Lalu dia mencari mainan anaknya. Yang dimaksud mainan anaknya ya mainan mobil-mobil anjir. Dan membongkarnya guna untuk mengambil baterai di mainan tersebut. Melihat mainannya yang berfungsi kembali, Sarah pun menjadi lega. Akhirnya, di pagi harinya, Sarah dengan ditemani kedua anaknya pergi ke kantor polisi untuk meminta informasi mengenai kasus suaminya. Namun petugas di sana meminta Sarah untuk tidak mengungkit lagi kasus tersebut. Kemudian terlihat ibu Sarah yang mengunjungi rumahnya. Dia ingin mengetahui kondisi Sarah dan kedua anaknya. Lalu Sarah mengaku keadaan mereka sedang baik-baik saja. Ibu Sarah heran kenapa sejak meninggalnya suami Sarah, anak Sarah yang bernama Ben tidak mau lagi berbicara. Di sisi lain, Tito yang berhasil mencuri sebuah mobil merah yang tengah terparkir di pinggir jalan. Kemudian Tito mengendarainya dan mengambil ancang-ancang. Dengan cepat Tito menabrakkan mobilnya ke mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Ternyata mobil yang ditabrak Tito adalah mobil pria yang diawasinya mulai kemarin. Dengan tangkas Tito membuka jok mobil yang ditabraknya dan langsung mengambil dua bungkusan yang ada di jok mobil tersebut. Tito pun langsung melarikan diri. Sarah yang baru saja masuk rumahnya terlihat kaget karena tiba-tiba Tito yang masuk ke rumahnya. Karena ketakutan, Sarah langsung membawa anaknya untuk masuk ke kamar. Lalu Tito keluar dari kamar mandi Sarah. Tito memastikan bahwa Sarah tidak mengetahui apapun yang dilakukannya. Sarah pun menjawab iya, lalu Tito pun keluar dari rumah Sarah. Dua orang yang ditabrak Tito tadi mendatangi bos mereka yang bernama Leo. Mereka melaporkan kejadian yang dialami mereka. Dengan geram Leo menyuruh mereka untuk mencari Tito. Saat Sarah mencuci piring, dia dikagetkan dengan kemunculan Tito yang ada di jendelanya. Tito mengancam akan menghancurkan jendelanya apabila Sarah tidak membukakan pintu untuknya. Sarah pun dengan terpaksa membukakan pintu untuknya. Setelah masuk rumah, Tito langsung menuju kamar mandi. Di sebuah tempat di sana, dia menyembunyikan dua bungkus yang dia curi dari dua pria tadi.
Ternyata isi dari kedua bungkusan tersebut adalah obat terlarang. Tito bilang kepada Sarah bahwa 5 hari ke depan dia akan menyimpan barang tersebut di rumah Sarah. Dan tentunya akan memberi Sarah uang hasil dari penjualan barang tersebut. Sarah pun menolaknya. Namun Tito langsung menodongkan pisau ke leher Sarah. Di malam selanjutnya, Tito kembali ke rumah Sarah. Saat Tito menonton TV, Sarah memberanikan diri untuk bertanya apakah Tito mengenal suaminya. Sarah bilang suaminya dibunuh oleh orang tak dikenal dan pada saat kejadian hanya ada anak Sarah yang bernama Ben di samping jasad suaminya. Pada awalnya Tito bilang dia tidak mengenal suami Sarah. Namun setelah berbincang agak lama, Tito berkata kalau suaminya adalah pengedar obat terlarang. Sarah tidak mempercayai akan hal itu. Lalu Tito bersikeras kalau yang dikatakannya itu adalah benar. Uang pemberian Tito yang awalnya ditolak Sarah, akhirnya digunakan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga mereka. Dan mereka pun terlihat sangat senang. Pada pagi hari, saat bangun tidur dan pergi ke kamar mandi, Sarah penasaran dengan barang yang disimpan Tito di sana. Dia pun mengecek barang tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba anak Sarah memanggilnya. Karena keteledorannya, Sarah tidak sempat menutup rapat pintu lemari tempat barang itu disimpan. Malam harinya saat Sarah ke kamar mandi, ternyata pintu lemari yang tidak tertutup rapat tadi sudah terbuka. Sarah pun langsung bergegas menuju kamar anaknya. Setelah sampai di kamar anaknya, Sarah menemukan Ben yang sedang bermain dengan barang tersebut. Serpihan bubuk barang tersebut bertebaran di seluruh lantai kamar. Lalu Sarah pun langsung memandikan Ben guna untuk menyadarkannya. Setelah Sarah selesai memandikan Ben, Tito pun datang ke rumah Sarah. Karena tidak dibukakan pintu, Tito pun memecahkan kaca pintu rumah Sarah. Ketika Tito sudah masuk, Sarah mengaku kepada Tito kalau anaknya tidak sengaja merusak barang miliknya. Tito yang marah langsung membawa Sarah ke dalam kamar. Dia ingin melecehkan Sarah. Namun Sarah berhasil memancing Tito ke kasur dan langsung memungkulnya menggunakan mainannya. Sambil kesakitan, Tito langsung mencekik leher Sarah. Tepat di sebelah Sarah terdapat pisau yang ia gunakan untuk membongkar mainan anaknya yang kemarin. Sarah mengambil pisau tersebut dan langsung menusuknya ke perut Tito sebanyak 3 kali. Seketika Tito terkapar bersimbah darah dan akhirnya Tito pun meninggal. Sarah bilang ke anaknya bahwa Tito sudah pulang. Terdengar suara ketukan di depan pintu rumahnya. Ternyata ada polisi yang datang. Polisi tersebut menerima laporan kalau ada keributan di rumah Sarah. Karena tidak menemukan sesuatu, polisi tersebut pergi meninggalkan rumah Sarah. Sarah bingung karena tidak tahu harus berbuat apa kepada mayat Tito. Keesokan harinya, Sarah menitipkan kedua anaknya di rumah ibunya. Sebelum pergi, Sarah sempat berdebat dengan ibunya tentang penampilan Sarah yang terlihat kacau setelah suaminya meninggal. Ibu Sarah bilang bahwa memang benar kalau suami Sarah adalah pengedar, namun Sarah tetap tidak mempercayainya. Di sisi lain, 2 teman Tito yang telah ditangkap oleh Leo. Saat Leo menanyakan keberadaan Tito, mereka bilang tidak mengetahui keberadaannya sama sekali. Akhirnya Leo yang kesal pun membantai mereka menggunakan palu. Di sebuah toko perkakas, Sarah membeli sebuah kapak dan gergaji. Kapak dan gergaji tersebut akan digunakan Sarah untuk memutilasi mayat Tito. Sebelum memulainya, Sarah menggeledah saku Tito dan menemukan sebuah pistol. Sarah pun langsung menyimpal pistol tersebut. Dengan jijik setengah mati dan sempat beberapa kali muntah, Sarah memaksakan diri untuk memotong bagian tubuh Tito. Akhirnya bagian-bagian tubuh Tito dipisahkan dan dibungkus menggunakan kantong plastik hitam. Kemudian Sarah membuang kantong-kantong tersebut di beberapa tempat terpisah. Keesokan harinya, Sarah menjemput kedua anaknya yang dititipkan di rumah ibunya. Ia bermaksud membawa Ben ke rumah sakit untuk bertemu psikolog. Saat bertemu dengan psikolog tersebut bilang pada Sarah bahwa Ben akan segera berbicara lagi. Saat berjalan keluar dari rumah sakit, Lucy, anak perempuan Sarah yang selalu saja menyebutkan nama Tito,
Di saat yang bersamaan, muncul Leo yang baru saja keluar dari rumah sakit karena telah memeriksakan tangannya yang terluka saat membantai teman Tito. Karena mendengar perkataan Sarah, Leo pun merasa curiga dan akhirnya memutuskan untuk membuntuti Sarah. Lalu Leo menelpon kedua anak buahnya dan menanyakan di mana mereka ditabrak oleh Tito. Mendengar jawaban anak buahnya, Leo pun akhirnya mengetahui dengan siapa Tito berkomunikasi. Berdasarkan laporan polisi kemarin, Dinas Sosial pun mengirimkan seorang wanita untuk menanyai Sarah tentang kejadian malam kemarin. Sarah bilang pada malam itu ada seorang pria yang ingin melecehkannya, namun dia tidak mau dan akhirnya memukul pria tersebut menggunakan mainannya. Karena merasa tidak perlu melaporkan kejadian yang memalukan tersebut, wanita dari Dinas Sosial pun menyerah dan akhirnya meninggalkan rumah Sarah. Lalu Sarah terlihat melihat keluar rumah melalui jendelanya. Ternyata ada orang asing yang sedang mengawasi rumahnya. Karena merasa tidak aman, Sarah langsung bergegas keluar rumah bersama dengan kedua anaknya. Namun langsung dihadang oleh Leo dan anak buahnya. Ben yang melihat ibunya didesak, lari menuju truk sampah yang akan melintas. Karena merasa ada yang tidak beres, petugas sampah itu pun turun dari truknya dan menghampiri anak buah Leo, lalu menanyakan apa tujuan mereka. Tanpa banyak basa-basi, Leo dan anak buahnya langsung menghajar petugas sampah yang malang tersebut. Melihat Leo yang sibuk memukuli petugas sampah, Sarah dan kedua anaknya pun langsung melarikan diri. Merasa rumahnya tidak aman, Sarah pun membawa kedua anaknya ke rumah ibunya. Di sana terlihat hubungan Sarah dan ibunya yang mulai membaik. Ibu Sarah mulai sadar kalau Sarah adalah sosok ibu yang baik untuk anak-anaknya. Saat menidurkan Ben dan Lucy, Sarah terkejut oleh Ben yang akhirnya berbicara lagi. Saat keluar dari kamar, Sarah kaget karena Leo yang sudah berada di dalam rumah ibunya. Sarah berjanji kepada Leo akan membawa Tito ke hadapannya dalam 1 jam lagi. Lalu Sarah menyuruh Leo untuk pergi dan Leo pun bilang akan menunggunya. Sebelum ke tempat Leo, Sarah sempat mandi dan berdandan. Sesampainya di tempat Leo, tanpa basa-basi Leo langsung menanyakan keberadaan Tito. Sarah menyuruh salah satu anak buah Leo untuk membuka tas yang dibawanya. Saat melihat isi tas tersebut, anak buah Leo melemparkannya. Lalu Sarah mengambil isi yang ada di dalam tas tersebut. Ternyata isi dari tas tersebut adalah potongan kepala Tito. Anak buah Leo pun refleks memanggil Sarah dengan sebutan psikopat. Leo pun tertawa dengan keberanian Sarah tersebut. Namun dia heran untuk apa Sarah melakukan hal tersebut. Sarah bertanya ke Leo apakah dia mengenal suaminya. Leo pun langsung berdiri dari kursinya. Sarah yang merasakan dirinya dalam bahaya, ia pun langsung mengeluarkan pistol yang ia simpan di dalam kepala Leo. Sarah pun menembak kedua anak buah Leo. Lalu Leo pun juga terkena sebuah tembakan di perutnya. Sarah kembali bertanya kepada Leo, kenapa ia membunuh suaminya. Leo menjawab karena suami Sarah terlalu suka ikut campur urusan orang lain dan mengacaukan tagihan hutangnya. Leo terlihat mengulur waktu untuk meraih sebuah pistol. Ketika hendak mengangkatnya, Sarah dengan cepat menembakkan 2 butir peluru terakhirnya tepat di kepala Leo. Terdengar suara makian dari salah satu anak buah Leo yang sedang sekarat. Tanpa ragu, Sarah pun memukulkan palu ke kepala orang tersebut. Sebelum pergi, Sarah sempat mengambil beberapa kaset rekaman CCTV tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, berita di TV mengabarkan dugaan sementara terbunuhnya Leo dan anak buahnya adalah pertikaian antar geng. Film ini diakhiri dengan scene Sarah dan kedua anaknya yang sedang berbelanja di supermarket. Mereka tampak bahagia dan penampilan Sarah yang juga berubah menjadi lebih cantik dari biasanya. Oke, itulah ringkasan alur cerita pada film A Good Woman is Hard to Find. Terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengeklik video ini dan menontonnya sampai habis. Bila ada yang ingin request film, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya akan memilih requestan yang terbanyak. Jadi bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen, subscribe untuk berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.